Baik, para mahasiswa, kita lanjutkan tentang pembahasan tugas sambungan las. Nah, ini yang kemarin dikerjakan sebagai tugas, sekarang kita bahas bagaimana cara nyambung dengan sambungan las. Nah, ini soalnya masih tetap seperti semula. Ini kolom dan ini balok. Kolomnya adalah WF 500 250 1925, baloknya 300 150 916. Nah, tahap pertama kita hitung luasan las. Kita rencanakan las yang kita sambungkan di sini adalah untuk flange atas dan flange bawah. Badan dikosongi ya. Ini nyoba saja. Nanti kira-kira hasilnya seperti apa. Nah, setelah kita tentukan model lasnya begini, maka kita hitung AW-nya. AWE-nya ini adalah luasan las, yaitu lebar las ini kali 1 tebelnya ya. Kita misalkan 1 cm dulu. Dikalikan 2 atas bawah ini. Ketemu 30 cm. Kemudian ini static moment. Static moment itu adalah static moment? Momen tahanan. Ini momen tahanan adalah I per Y ya. I per Y itu kalau dihitung semua itu menjadi luas kali jaraknya ini kali 2 ya. Ini kali setengah H, ini kali setengah H. Ketemu 15 kali 30 450 cm persegi. PU nya diketahui adalah 1 ton. Karena kita ngitung LRFD, maka kita kalikan load factor 1,2. Anggap aja ini dead load ya. Ketemu 12 ton atau 12.000 kilo. Ini 12.000 kilo. Kemudian MU nya adalah 12.000 dikalikan 75. 75 itu jarak terhadap sisi flange kolom. Ketemu 900.000 kg cm. Kita hitung tegangan las ya. Tegangan las ini adalah las Fx 70, maka dia tegangannya adalah 0,6 dikalikan 70 dikalikan ini pengali untuk dijadikan satuan kilogram per cm persegi. Ini adalah reduksinya 0,75 sehingga ketemunya adalah 2214,5 kg per cm persegi. Terus akibat PU ini kita lihat sekarang terjadinya seperti apa dia. Akibat PU adalah PU dibagi luasan las. Jadi 12.000 dibagi 30 ya. 30 itu las atas bawah, ketemu 400 kg per cm persegi. Kemudian akibat momen itu adalah M per W. Ya, W nya tadi sudah dihitung adalah 450 S tadi ya. Ini adalah MU nya 900.000. Kemudian ketemunya adalah 2000. Nah, kemudian kita total adalah akibat FVP ya, akibat geser langsung, dan akibat MU kita jumlahkan dalam kuadrat di akar, ketemu 2039. Nah, 2039 ini adalah tegangan las. Nah, sehingga tebel lasnya adalah F total dibagi kemampuan las. Kemampuan lasnya ada 214. F totalnya adalah 2039 ini dikalikan 1. Sehingga ketemu 0,92. Ini yang harus kita pasang sebetulnya. Nah, sehingga A-nya adalah dibagi 0,707 ketemu 1,3 cm atau 13 mili. Nah, kalau kita lihat batasannya, A minimum adalah 6 mili, maksimumnya adalah 16 kurangi 2, 14. Ini masih masuk. Jadi 13 ini masih masuk dalam range 6 dan 14. Ini masih oke sebetulnya. Cuman di sini tidak ada lasnya ya. Sebenarnya juga nggak apa-apa. Kita las di flange-nya saja. Namun kalau kita lebih ingin diratakan, jadi di sini ada las, di sini ada las, ini juga ada las, ya kita desain lagi. Nah, kita ratakan desainnya kira-kira seperti ini ya.
Ya, kita ratakan di badan ini ada. Saya rencanakan di sini 200. Anda boleh saja 200, 150 atau 100 boleh aja. Ini kebetulan saya rencanakan 200. Sehingga nanti kita akan bisa menentukan tebal lasnya masing-masing. Yang asalnya di sini adalah 13 cm ya. 13 cm ini, maka kita bisa lebih tipis nanti kalau dia lebih merata. Nah, untuk model las seperti ini, maka kita harus menghitung ulang ya. Jadi ini bila dikehendaki pengelasan lebih merata termasuk pada badan, maka yang dihitung ulang adalah seperti berikut. Luas las ini adalah 2 kali 20 ditambah 2 kali 15 ini. 2 kali 20 ditambah 2 kali 15 ini adalah sebesar 70 cm persegi. Terus momen tahanan di sini kita hitung ulang juga. Jadi ini momen tahanan dari sayap, ini dari badan ya. Ini 1/6 BH pangkat 2 dikalikan 2 karena dia ada kiri kanan, maka ketemu 583 cm pangkat 3 mestinya ini, karena ini momen tahanan ini harus pangkat 3. Kemudian tegangan las ya yang terjadi yang vertikal ini, gesernya ini adalah 12.000 ya PU dibagi dengan luas las. Luas las kita sudah hitung ketemu 70 cm persegi, maka kita hitung ketemunya adalah 171,43 kg per cm persegi. Nah, akibat momen itu adalah M per W. Ini M nya adalah 900.000, W nya adalah 583. Kalau kita hitung ketemu 1543,74. Ini kita hitung ulang ya, ini di sini tadi. Nah, kemudian kita jumlahkan ini. Ini nanti kita jumlahkan masing-masing dikuadratkan dalam akar ya, ketemunya ini. 171,43 kuadrat ditambah 1543,74 kuadrat ya, dalam akar ketemu 1553,23 kg per cm persegi. Nah, sehingga tebal lasnya berapa? Ya ini yang kita pasang ya, kira-kira ini dibagi dengan kemampuan las yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu ada di sini ya. FN tadi itu ini FN ya, kita ketemunya ini. Nah, ketemunya di sini. Ini FN kita hitung, maka dikalikan 1, pemisahan kita ini 1 cm, maka kita masang 0,7. Sehingga kaki lasnya kita bisa bagi dengan 0,707 karena sudut 45 derajat, maka ketemu 9,9. Kita bulatkan 10 ya, jadi 1 cm. Jadi bisa kita lihat bahwa dia lebih kecil ya. Karena kita meratakan ini di badan juga ada, maka kita nggak perlu menghitung atau memasang las dengan ketebalan 13 mili, cuman kita bisa memperkecil menjadi 10 mili. Namun di badan sini ada pengelasan ya, kita tambahkan. Nah, kalau lihat dari persyaratannya, maka kita bisa mendesain dia 10 cm ini adalah masuk dalam range-nya 6 sampai 14. Ini minimum, ini maksimum. Ini masih masuk. Nah, mana yang kita pilih, desain seperti ini atau seperti ini? Dua-duanya boleh. Tapi kita sebagai engineer sebaiknya kita membuat penyambungan ini lebih merata. Kalau kita lasnya tebal tapi ada di sisi flange dan flange saja, webnya tidak kita las, ini riskan ya, lebih riskan karena kalau ini begitu keropos ini langsung runtuh. Tapi kalau model seperti ini, kalau ini keropos ini masih ada yang menjaga walaupun tidak penuh ya, tapi ada tanda-tanda itu masih bisa kita pertimbangkan. Sehingga saya lebih cenderung kalau milih yang merata begini tapi lasnya kecil, atau dia juga tidak lama mengelas ini karena dia kecil tapi banyak. Kalau ini tadi kita ngelasnya tebal 13 mili tapi sedikit. Nah, terserah kita saja sebagai engineer ya. Namun sebagai feeling engineer saya lebih senang yang desain yang model seperti ini. Jadi gitu para mahasiswa yang bisa kita sampaikan mengenai pembahasan tugas sambungan las pada balok kolom.
yang sudah saudara hitung menggunakan baut geser tumpu dan baut sistem friksi. Sekarang kita hitung dengan sistem las, ya. Jadi tiga-tiganya sudah kita dapatkan semua. Ini silakan dipelajari, dimengerti, dan jangan lupa di subscribe.